Halo selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi di Talk Show Santai, informatif dan edukatif. Tentunya bersama saya Nopri Pandi, di mana lagi kalau bukan di Coffee Break, Sumatera Utara. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai sosialisasi dari Bank Indonesia mengenai dua programnya, yaitu NSI, North Sumatra Invest, dan juga KRIS, Quick Response Code Indonesia Standard. Dan nantinya kedua program ini akan disosialisasikan dalam acara Tau Silalahi Art Festival yang kelima. Dan nanti kita akan saksikan bagaimana sebenarnya program ini dapat disosialisasikan di Kabupaten Dairi, khususnya di wisata Danau Toba yang merupakan wisata super prioritas. Dan kita lihat bagaimana nantinya para narasumber akan membahas kedua program ini untuk diterapkan di Kabupaten Dairi. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara lakukan sosialisasi North Sumatra Invest atau NSI dan Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS. Sosialisasi ini dilaksanakan di Kabupaten Dairi bertepatan dengan diundangnya Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara pada acara Tau Silalahi Art Festival kelima. Sosialisasi ini dikemas dalam diskusi bersama Bupati Dairi Edi Brutu dan Direktur Badan Pelaksana Otorita Danau Toba atau BPODT Ari Prasetya. Saudara-saudara sekalian, Kabupaten Dairi adalah kabupaten yang secara geografis terletak di tengah-tengah di antara beberapa kabupaten. Dia berbatasan dengan Aceh dan dia juga berbatasan juga untuk saudara-saudara kita yang ingin ke Medan harus melintas melalui Kabupaten Dairi. Khusus untuk para wisata, kita punya beberapa spot dan kita bersyukur karena Kabupaten Dairi dengan wisata Tau Silalahinya masuk di dalam program pariwisata super prioritas Kementerian Pariwisata, dan kita juga bersyukur karena Tau Silalahi masuk dalam Global Geopark. Kita adalah lokasi yang memiliki 5 tempat dan pokok di mana kita diputuskan menjadi salah satu bagian dari Toba Global Geopark. Saudara-saudara sekalian, di Danau Toba kita punya banyak sekali spot, tetapi khusus untuk Kabupaten Dairi yang spesifik tentang kita itu adalah wisata alam. Wisata di mana kita bisa become one with nature. Nah, dengan gagasan itu maka Kabupaten Dairi berusaha menyusun strategi, program dan anggaran untuk bisa mengisi ruang kombinasi dari pariwisata yang komplit di Danau Toba. Kami mengandalkan alam, kami mengandalkan masyarakat, kami mengandalkan experience, pengalaman, tetapi become one with nature. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita akan melengkapi apa yang sudah ada, yang sudah kita lakukan. Kita memfasilitasi wisatawan. Bupati Dairi Edi Brutu pun menyambut baik sosialisasi North Sumatra Invest atau NSI dan Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS yang dilakukan Bank Indonesia Sumatera Utara dalam memajukan dan membantu ekonomi daerah baik dari sektor usaha hingga pariwisata. KRIS buat kami itu sangat penting karena KRIS itu menghantar masyarakat mendunia. KRIS membuat semua yang ada di Kabupaten Dairi itu bisa mendunia. Dalam arti mendunia dari segi digital seperti ini sudah ada, tetapi tidak ada jembatan transaksinya. Sesuatu yang indah, sesuatu yang baik diproduksi di tanah air, di kampung-kampung kami, di desa-desa kami. Dengan KRIS itu bisa melakukan transaksi. Sekarang transaksi bisa dilakukan langsung oleh produsen, langsung dengan pembeli, begitu. Jadi KRIS ini membawa produk-produk kami ke dunia, ya, bukan hanya secara visual, tetapi dari segi perdagangan. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan KRIS itu membawa masyarakat kami yang kebagian besar adalah petani
yang selama ini selalu menaruh duitnya di bawah bantal. Di bawah bantal, belum mengenal perbankan, belum mengenal ATM, belum mengenal transaksi-transaksi modern. Dengan komitmen yang tinggi dari pemerintah melalui Bank Indonesia mensosialisasikan KRIS ini, maka KRIS masuk desa. Jadi KRIS ini sekarang mulai kita masukkan ke dalam desa, sehingga kita berusaha untuk melompat dari transaksi yang selama ini tunai, langsung disediakan berbagai alternatif. Bisa yang agak tradisional harus lihat ATM, silakan dengan kartu-kartu digital. Tetapi yang anak-anak muda, petani-petani milenial yang sudah masuk ke Kabupaten Dairi, sudah bisa langsung membeli pupuk dan lain-lain ke depan, itu melalui KRIS. Begitu. Jadi kita sangat komit dengan KRIS ini, karena kami percaya melalui KRIS, melalui transaksi modern keuangan, maka petani-petani yang sangat sederhana, petani-petani yang jauh dari kota, itu bisa juga menikmati fasilitas-fasilitas keuangan lainnya. Asuransi belum masuk ke pertanian di Dairi. Asuransi belum masuk ke jiwa-jiwa masyarakat Dairi. Sering sekali masyarakat itu kehilangan banyak hal hanya karena usul misalnya. Sering sekali masyarakat harus kehilangan banyak hal, harta benda hanya karena sakit dari anggota masyarakat. Sebetulnya ada mekanisme yang bisa masuk ke dalam masyarakat melalui transaksi-transaksi non-tunai seperti ini untuk membeli berbagai macam jasa-jasa keuangan dan lain-lain. Ya, jadi kami bersyukur bahwa acara ini pun akan memperkenalkan KRIS lebih luas lagi melalui digital, melalui tayangan online, sehingga memungkinkan masyarakat di seluruh dunia, juga masyarakat perantau-perantau daerah-daerah untuk bisa berkontribusi kepada komunitas-komunitas tari, komunitas-komunitas anak muda yang mentas hari ini dengan menyumbangkan kerelaannya melalui transaksi KRIS dari dompet-dompet mereka masing-masing di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Baik Pak, tadi sudah disosialisasikan. Bagaimana nantinya langkah selanjutnya akan dilakukan oleh Kabupaten Dairi agar masyarakat terutama UMKM benar-benar menggunakan KRIS ini sebagai transaksi non tunai untuk semua platform digital? Pertama-tama ingin kami sampaikan, kita akan melakukan sosialisasi, internalisasi ke masyarakat melalui lembaga. Jadi kita harapkan masyarakat berlembaga. Maka bergabunglah ke kelompok tani, bergabunglah ke koperasi, dukunglah BUMDes. Ikut sama-sama dengan BUMDes untuk menentukan arah dari badan usaha milik desa itu. Karena kita akan turun membantu melalui lembaga-lembaga itu. Jadi buka perspektif baru. Yang namanya kelompok tani zaman sekarang itu adalah kelompok tani yang betul-betul akan memberdayakan masyarakat. Teknologi, bermacam-macam teknologi pertanian, bermacam-macam jenis transaksi, dan bermacam-macam bantuan itu akan kita kanal melalui kelompok-kelompok tadi. Kami menghargai masyarakat tani yang individu. Mereka juga banyak prestasinya dan mereka juga menyumbang ekonomi. Tetapi apabila bergabung dalam kelompok, maka pengalaman petani-petani senior itu yang mandiri itu bisa juga dibagikan ke kelompok-kelompok masyarakat lain yang masih milenial, sehingga gabungan keduanya itu akan membuat kita jauh lebih maju. Kita ingin meloncat. Kita tidak ingin menapak satu tapak demi dua tapak. Tapi kalau bisa, COVID-19 ini membawa kita ke dalam semangat untuk meloncat. Nah, karena kita lihat komitmen pemerintah pusat begitu tinggi untuk menyediakan banyak hal, termasuk pendanaan, termasuk teknologi, pendampingan, dan lain-lain, untuk bisa melewati cobaan ini, pandemi ini. Bahkan pada saatnya nanti, apabila kita bisa betul-betul mengatasi mereka, dia tetap ada di sini COVID, tapi kita tetap hidup secara normal dengan cara-cara protokol baru, kita sudah siap untuk loncat ke kuadran berikutnya, baik sebagai rumah tangga, komunitas, pemerintah daerah, provinsi, dan bahkan nasional. Nor Sumatra Invest merupakan tim kerja lintas instansi yang bertujuan meningkatkan realisasi investasi daerah melalui kegiatan promosi.
Dengan hadirnya NSI diharapkan calon investor tidak hanya mengetahui proyek potensial yang sudah siap, tapi juga proyek yang masih dalam pengembangan. Dalam website NSI tersebut juga tersaji informasi mengenai perkembangan terkini perekonomian Sumatera Utara. Direktur Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, Ari Prasetya, sangat mendukung program Bank Indonesia dalam memajukan ekonomi dan pariwisata daerah. Tentunya dengan adanya NSI dan KRIS sangat membantu perkembangan wisata Danau Toba untuk mendunia dengan kemudahan teknologi yang disediakan untuk para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Jadi itu satu berkah yang besar buat kita dan ini harus dimanfaatkan, dan Silalahi adalah salah satu dari 16 geosite yang diusulkan yang ceritanya kalau dari sisi geopark ini cukup mewakili penciptaan Danau Toba sekian ratus ribu tahun yang lalu. Jadi dari sisi alam, budaya, dan juga geological kita diyakini oleh UNESCO sebagai salah satu anugerah atau ciptaan yang tidak ada duanya di dunia. Jadi ini adalah modal paling besar menurut saya untuk kita bisa memajukan pariwisata. Nah, program-program dari pemerintah, saya pikir selama beberapa bulan terakhir kita ketemunya cuma lewat Zoom ya Pak Bupati ya, tapi hampir setiap minggu kita selalu digiring oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman untuk berkoordinasi. Baru saja kemarin di awal minggu ini kami rapat juga dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan, Pak Menko Maritim, untuk memastikan program-program pariwisata hilirnya adalah pariwisata, tetapi tidak hanya pariwisata, tetapi bagaimana pengembangan atraksi, aksesibilitas termasuk perbaikan jalan, pelabuhan, experience orang kalau mau naik kapal di Danau Toba, dan hal lainnya yang tidak secara langsung terkait pariwisataan, tapi hilirnya adalah di pariwisata bisa kita perbaiki, kita tingkatkan, dan ini dipastikan juga ada beberapa usulan untuk tambahan anggaran di tahun 2021 melalui anggaran penyehatan atau pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Jadi kalau teman-teman dengar mengenai PEN, pemulihan ekonomi nasional, insya Allah kita sudah mengusulkan untuk 8 kabupaten termasuk di Dairi juga, supaya tahun depan ada tambahan anggaran gunanya untuk menstimulus perbaikan produk-produk kepariwisataan di Danau Toba, khususnya di Dairi juga. Jadi saya pikir ini adalah satu tadi yang kita sebut sebagai penetapan sebagai BPSP itu telah ditindaklanjuti. Tentunya ini perlu kerjasama yang luar biasa, bukan hanya dari pemerintah, tapi juga dari sisi komunitas masyarakat ya, seluruh stakeholder, termasuk government tentunya dalam hal ini yang selalu tidak lelah-lelahnya membantu, dan juga baik itu provinsi, kabupaten maupun pusat, dan juga termasuk rekan-rekan komunitas ya, dan juga bisnis, dan juga tentunya rekan-rekan media yang tentunya media ini juga pengaruhnya sekarang sangat besar. Orang tidak baca koran lagi, tapi melihat bagaimana di medsos sebuah tempat bisa menjadi viral hanya karena posting di Instagram. Jadi banyak sekali sebetulnya cara-cara untuk menjadi tenar, dan sekarang mungkin berbeda dengan dulu ya. Kalau dulu agak sulit, sekarang potensinya atau platformnya sudah terbuka sehingga ini bisa dimanfaatkan. Itu yang pertama, saya pikir poinnya adalah ini sebuah anugerah bahwa destinasi super prioritas Danau Toba, salah satunya lokasinya di Silalahi, telah ditetapkan, dan ini menjadi satu PR kita yang tidak mudah tapi tidak juga sulit gitu ya untuk kita lakukan, asal semua bisa bersinergi menjalankan ini. Yang kedua tentunya masih dalam suasana pandemi atau sekarang new normal, banyak hal akan berubah. Jadi ada shifting dari tren pariwisata. Saat ini saja sudah terasa, kalau dulu orang nginep di hotel pasti nelpon nanyanya hotelnya penuh atau tidak gitu ya. Kalau tidak penuh, kalau penuh kayaknya orang makin gregetan gitu ya untuk pesan kamar di situ karena hotelnya penuh. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita juga menyadari bahwa ternyata keramaian itu tidak lagi menjadi tren baru gitu ya. Jadi hotel yang penuh malah sekarang kadang-kadang orang takut gitu ya pada saat nanya hotelnya penuh gak bang? Oh penuh, oh kalau gitu aku nggak jadi deh nginep di situ gitu ya. Padahal mungkin masih ada 1-2 kamar kosong, tapi orang takut untuk bergerombol beramai-ramai. Sehingga ini adalah potensi untuk bisnis-bisnis yang selama ini mungkin ngerasa wah warung aku kok dari dulu nggak rame-rame, atau restoran saya kok nggak ada laku, nggak ada orang yang datang. Nah sekarang ini shifting, justru orang mencari restoran-restoran yang mungkin tidak terlalu ramai ya untuk didatangi karena memang mungkin secara logika lebih aman, lebih nyaman.
dari sisi kesehatan. Jadi ini mungkin adalah satu shifting yang paling terasa. Dulu orang kalau ada trending satu lokasi di tempat baru gitu ya, semua berbondong-bondong hadir. Sekarang orang kalau ngelihat, wah gila ramai banget nih tempatnya gitu ya, orang jadi mungkin berpikir 2 kali untuk datang ke sana. Justru tempat-tempat yang sepi, yang orang bisa menikmati keindahan alam, bisa trekking, bisa menghirup udara segar, outdoor. Pertemuan-pertemuan begini yang outdoor sekarang lebih banyak dilakukan dibanding pertemuan yang di dalam ruangan. Jadi ini ada shifting yang cukup terasa setiap hari kita rasakan dalam masa pandemi ini. Nah, begitu juga dengan bagaimana di dunia pariwisata terhadap airport misalnya dan produk preference gitu ya. Sekarang semua orang, nggak pernah kita bayangkan semua orang talk show gini pakai masker ya. Orang nonton bola pakai masker gitu, masuk restoran cuma makannya aja dibuka, tapi habis makan pakai lagi. Jadi banyak sekali shifting dan sekarang wisatawan juga melihat ini sebagai, atau pariwisata melihat ini sebagai satu hal yang baru. Nah, kemarin kita diskusi juga di Kementerian Pariwisata terkait dengan hal ini, di mana sekarang orang kalau mencari hotel itu nggak nyari mewahnya, murahnya atau harga tidak menjadi pertimbangan utama, tapi bagaimana sebuah hotel bisa mempraktekkan protokol COVID dengan baik gitu ya, di luar dari yang 3M itu, menjaga jarak, masker dan juga mencuci tangan, tapi bagaimana nanti pengaturannya pada saat breakfast gitu ya, apakah memang ada pengaturan waktu atau breakfastnya buffet atau diantar ke kamar, atau bagaimana caranya. Ini menjadi hal-hal yang akhirnya ditanyakan oleh para tamu yang dulu kita nggak pernah kebayang tuh, orang hotel kok nanyanya detail banget gitu ya, breakfastnya di mana, diantar atau tidak, kalau buffet apakah semuanya tumplek-blek jadi satu atau ada pengaturan waktu, apakah toiletnya bersih atau tidak, apakah pakai kuncinya kunci puter atau kunci kartu, atau bahkan sekarang sudah ada teknologi ya, di mana melalui handphone kita bisa membuka pintu kamar dan lain sebagainya. Itu jadi hal-hal. Jadi saya pikir ini satu terobosan yang bagus ya, yang sudah diinisiasi oleh Bank Indonesia. Kita selalu bicara bagaimana kemudahan dalam pembayaran transaksi di lokasi wisata ya. Kalau dulu kita dari mulai ada travel check ya, terus kita sekarang ada debit dan lain sebagainya, kartu kredit. Saya pikir Kris ini adalah future, dan future itu adalah hari ini juga gitu ya. Jadi kalau kita memang sepakat untuk membuka wisata Danau Toba menjadi satu wisata berkelas internasional kan artinya turisnya juga harus internasional ya. Kita tidak bicara pasar utama kita saat ini kan memang Singapura dan Malaysia, tapi kita bicara juga pasar lain seperti Eropa, Australia, bahkan Amerika gitu ya. Jadi kalau kita memang siap, dan China juga cukup besar sebetulnya inbound-nya, outbound-nya dari China yang bisa inbound ke kita. Jadi saya pikir kalau memang ini bisa menjadi satu terobosan gitu ya, untuk mempermudah transaksi di lokasi wisata, yang tadi saya setuju dengan Pak Wiwi bahwa endingnya adalah PAD ya. Jadi kalau spendingnya besar, PAD-nya besar. Satu hotel di kawasan pariwisata, setiap transaksi ada pajaknya kan terhadap daerah, dan ini saya pikir adalah satu sumbangsi yang terbesar, yang nanti pajak ini akan dikembalikan lagi pada masyarakat untuk memutar kembali roda perekonomian. Tadi udah sempat bicara. Jadi saya pikir ini satu terobosan yang baik. Tentunya kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi hal ini, dan mudah-mudahan kemudahan ini bisa disambut baik juga oleh komunitas, oleh masyarakat, oleh industri. Tidak hanya industri pariwisata tentunya, tapi juga industri yang ada di Kabupaten Daeng ini, sehingga kedepannya kemudahan bisa kita nikmati oleh kita sendiri dan oleh wisatawan yang datang ke Danau Toba. Bank Indonesia sebagai salah satu di task force di sana di dalam pengembangan pariwisata yang super prioritas. Jadi di sekretariat nasionalnya itu ada di Bank Indonesia. Jadi di dalam pengembangan pariwisata ini kami punya ada satu strategi yang namanya 3A 2P. Jadi apa itu 3A? A yang pertama adalah atraksi, A yang kedua adalah amenitas, A yang ketiga adalah aksesabilitas. Nah, P-nya, P ada 2, yaitu 3A 2P. P yang pertama itu adalah promosi, dan P yang kedua adalah bagaimana peoples. Jadi kalau kita mengembangkan satu pariwisata, itu adalah 3A 2P itulah yang akan
kita jadikan sebagai landasan, sebagai suatu framework di dalam kita mengembangkan pariwisata di seluruh Indonesia. Selain NSI, Kepala Kantor Wilayah Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara juga melakukan sosialisasi Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS. KRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Semua penyelenggara jasa sistem pembayaran yang akan menggunakan QR Code pembayaran wajib menerapkan KRIS. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Sumatera Utara, Wiwi Sisto Widayat, mengatakan Kabupaten Dairi menjadi salah satu lokasi sosialisasi NSI dan KRIS karena Kabupaten Dairi memiliki potensi perkembangan ekonomi yang luar biasa seperti UMKM dan pariwisata. Mengingat saat ini Danau Toba merupakan destinasi wisata super prioritas. Saya kira sudah jelas ya bahwa NSI dan KRIS ini yang dipentingkan pertama kali adalah bagaimana komitmen dari pemimpin daerah. Jadi implementasi dari North Sumatera Invest dan juga Quick Response Indonesian Standard ini sangat memerlukan dukungan dari pemimpin daerah. Karena dengan adanya dukungan dari pemerintah ke daerah, dukungan dari pemimpin daerah sampai ke bawah, itu artinya akan kita bisa masuk ke dalam apa-apa yang diperlukan untuk kesuksesan suatu NSI dan KRIS. Misalnya untuk NSI akan sangat tergantung bagaimana pemerintah daerah itu melihat potensi pariwisata, taruhlah gitu ya, kalau karena kita beradu ke pariwisata, potensi pariwisata yang ada di daerahnya, yang bisa kita bawa, kita promosikan ke dalam internasional maupun nasional. Itu kan perlu satu kapasitas dari pemimpin daerah untuk memilih, Dairi itu punya apa ya. Kita sudah punya kesepakatan dengan Bupati Dairi bahwa kita akan mengembangkan dua hal ini sebagai salah satu upaya untuk menggerakkan ekonomi Dairi, menggerakkan kegiatan kapasitas ekonomi Dairi yang sebetulnya masih under kapasitas. Dan itu bisa kita dorong dengan menggunakan dua hal ini. Dengan NSI nanti akan muncul, saya berharap akan muncul bagaimana proyek-proyek investasi yang ada di Dairi yang bisa muncul sebagai suatu proyek unggulan dari kabupaten, bahkan mungkin nanti bisa muncul sebagai proyek unggulan untuk Provinsi Sumatera Utara yang akan bisa masuk ke dalam satu yang kita sebut dengan brown book. Adalah satu list proyek-proyek investasi daerah yang akan itu nanti akan dibawa terus oleh pemimpin-pemimpin kita, baik itu Pak Gubernur atau siapapun yang akan mempromosikan dari proyek-proyek investasi daerah. Itu yang pertama. Demikian juga dengan Quick Response Indonesian Standard. KRIS ini pada dasarnya adalah untuk mempermudah bagaimana masyarakat bisa melakukan transaksi secara non-tunai. Ya, ini idealnya seperti ini. Jadi KRIS ini nanti bisa masuk ke semua lapangan usaha. Apakah itu nanti masuk ke dalam elektronifikasi transaksi pemerintah, ya, ataupun nanti bisa masuk juga tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati, bagaimana UMKM-nya, bagaimana dari sisi pariwisatanya, bagaimana dari sisi transportasinya, bagaimana dari sisi tempat-tempat ibadahnya, ya, bagaimana dari tempat kegiatan-kegiatan yang terkait dengan rumah sakit misalnya. Itu semua bisa dilakukan cara pembayarannya dengan menggunakan KRIS. Jadi akan lebih sederhana. Kalau sekarang itu kan kita masih punya banyak sekali barcode-barcode yang ada di dalam yang kita punya. Dan dengan KRIS nanti akan kita standarisasi, hanya satu cukup. Cukup satu code yang ada, yang Anda simpan, yang kawan-kawan simpan, semua di dalam HP-nya, karena ini memang menggunakan dompet-dompet digital. Cukup satu, tetapi itu sudah bisa digunakan untuk transaksi apa saja. Sebagai contoh misalnya, untuk misalnya peningkatan pendapatan daerah dari pajak. Nah sekarang kalau Anda kawan-kawan harus membayar secara tunai, harus ketemu kan susah. Apalagi di masa pandemi COVID ini. Nah dengan KRIS akan dijembatani, Anda bisa bayar pajak dari rumah, ya,
Anda bisa membayar PLN dari rumah, bisa membayar segala sesuatu, kegiatan-kegiatan bisa dari rumah, bisa beli GoFood, makanan itu juga bayar dari rumah. Itulah keunggulan dari Kris. Yang kedua adalah nanti dari sisi masyarakat juga demikian. Dari UMKM misalnya, UMKM nanti kalau kita masukkan ke dalam Kris, mereka bisa melakukan transaksi. Tidak harus mereka misalnya harus bertemu dengan pembelinya, tetapi UMKM ini bisa membuat dari template saja, bisa membuat website, bisa membuat suatu aplikasi di dalam secara virtual, penawaran secara virtual. Nah, itu bisa langsung dilakukan transaksi, eksekusi, langsung dikirim, langsung dibayar. Nah, keunggulan-keunggulan inilah yang akan banyak memiliki potensi yang bisa dikembangkan di daerah. Harapannya, end state-nya adalah bagaimana kita angkat ekonomi daerah, bagaimana kita angkat potensi ekonomi daerah, sehingga kapasitas ekonomi daerah memang menjadi suatu naik levelnya begitu ya, naik tingkat lah, sebagai satu kabupaten yang memiliki potensi, sebagai satu kabupaten yang akan memiliki satu share yang lebih besar dari sisi ekonomi Sumatera Utara. Itu end state dari apa yang akan kita lakukan, baik dari NSI maupun dari sisi Kris-nya. Baik Pak, tadi berbicara mengenai Brown Book ya Pak ya. Ada proyek investasi clean and clear di situ Pak. Apakah dalam proyek investasi itu Kabupaten Dairi masuk yang paling diunggulkan di situ Pak? Nah, kita akan terus melakukan itu. Tadi Pak Bupati sudah mengatakan ada beberapa proyek-proyek yang tentu harus kita seleksi lagi nanti kan untuk menjadi satu proyek untuk dicantumkan atau ditampilkan di dalam Brown Book tadi. Ada beberapa persyaratan-persyaratan harus dipenuhi di sana. Apakah sudah ada kegiatan terkait dengan hitung-hitungan mengenai profitnya, apakah sudah ada visibilitas tadinya seperti apa. Nah, itu semua nanti akan kita kalkulasi. Kalau memang ada satu proyek yang nantinya memang bisa dijadikan sebagai proyek unggulan Kabupaten Dairi dan sudah clear and clear, ya clear and clear ini banyak persyaratannya ya, bagaimana posisi kondisi tanahnya dan sebagainya sudah bagus apa belum, bagaimana dari sisi proyek sudah dihitung-hitung apa belum. Nah, kita sekarang sedang melakukan promosi, saya sendiri sedang promosi ini ke Kabupaten Dairi untuk ayo Pak Bupati bisa memunculkan proyek-proyek yang akan bisa kita cantumkan di dalam Brown Book itu. Baik Pak, terakhir Pak, untuk Bank Indonesia setelah dilakukannya sosialisasi, bagaimana nantinya tahapan akan dilakukan setelah sosialisasi ini dilakukan Pak? Tentu harapannya adalah nanti akan muncul Brown Book untuk yang NSI ya, akan muncul Brown Book untuk yang 2021. Itu yang kalau terkait dengan Brown Book. Yang terkait dengan Kris, kami berharap bahwa end state-nya kelihatan dari pendapatan asli daerah, dari daerah yang akan meningkat. Itu kalau ternyata nanti pakai Kris ternyata PAD-nya nggak naik, ada sesuatu yang keliru di situ. Jadi end state-nya dua. Yang pertama, akan ada proyek yang akan masuk ke dalam Brown Book. Yang kedua, PAD daerah akan meningkat. Baik, terima kasih. Dengan adanya sosialisasi ini tentunya diharapkan adanya sinergi dari berbagai pihak terutama pemerintah daerah, sehingga NSI dan Kris benar-benar dapat terrealisasikan dan membantu perekonomian daerah terutama UMKM dan pariwisata. Nah, itu tadi pemirsa, kita sudah mendengarkan ketiga narasumber, baik itu dari Bupati Dairi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, dan juga dari pihak BPUDT. Yang tentunya sangat senang sekali dengan adanya program NSI dan juga Kris yang dicanangkan oleh pihak Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara demi kemajuan ekonomi digital dan juga kemajuan wisata Danau Toba. Dan pemirsa, usai sudah Kopi Break Sumatera Utara episode kali ini, tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker, dan sampai jumpa.